Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Trimaida dari kelas Manajemen Pendidikan 2020B Universitas Negeri Jakarta, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Zulaika SAG, MPD, dan yang terhormat Ibu Evita Soraya, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi-materi yang sudah dipelajari sejak perkuliahan pembelajaran jarak jauh berlangsung. Di sini saya akan menyimpulkan berbagai materi yang sudah dipelajari selama perkuliahan pembelajaran jarak jauh berlangsung. Materi pertama itu ada ruang lingkup sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosiologi dan antropologi pendidikan mempunyai pengertian masing-masing. Yang pertama itu ada sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan struktur sosial atau ilmu yang mempelajari status sosial atau stratifikasi, gerakan sosial dan perubahan sosial, serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Sedangkan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia atau ilmu yang mempelajari manusia dan perilakunya serta keanekaragaman dan budaya dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan penuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada peserta didik dan ada pengajarannya supaya manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Lalu selanjutnya ada hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama itu ada hubungan antropologi dengan sosiologi. Yang kedua ada hubungan antropologi dengan psikologi. Yang ketiga ada hubungan antropologi dan ilmu sejarah. Yang keempat ada hubungan antropologi dengan ilmu geografi. Yang kelima ada hubungan antropologi dengan ilmu politik. Yang keenam ada hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. Selanjutnya ada manfaat belajar sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama, mengetahui hakikat pendidikan di masyarakat, baik sebagai berdasarkan pola pandangan individu maupun kelompok. Yang kedua, memahami kedudukan pendidikan dalam masyarakat tertentu yang memiliki karakteristik khas. Yang ketiga, ada memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terkait dengan pendidikan. Yang keempat, ada menciptakan teori-teori tentang asal-usul pendidikan dan perilaku yang menyangkut pendidikan. Yang materi kedua itu menyangkut hubungan pendidikan dan masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. Masyarakat terbagi atas dua, yaitu pengertian masyarakat secara arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Yang pertama itu ada masyarakat dalam arti luas, merupakan keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Yang kedua ada pengertian masyarakat dalam arti sempit, merupakan sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pentingnya pendidikan. Yang pertama itu ada memberikan pengetahuan. Yang kedua memberikan untuk karir atau pekerjaan. Yang ketiga ada membangun karakter. Yang keempat adalah membantu kemajuan bangsa. Yang kelima ada memberikan pencerahan. Selanjutnya materi 3 tentang struktur sosial dan interaksi sosial. Struktur sosial merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur pokok dalam masyarakat.
Unsur-unsur dimaksud diantaranya meliputi norma atau aturan, lembaga, kelompok, serta lapisan-lapisan dalam masyarakat yang terdiri dari bentuk-bentuk struktur sosial, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan identitas, dan ketidaksamaan sosial. Yang kedua ada unsur-unsur struktur sosial. Yang ketiga ada fungsi struktur sosial. Selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik yang berkaitan dengan hubungan antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Menurut pandangan lain, interaksi sosial merupakan sebuah fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma atau nilai-nilai sosial yang berlaku dan diterapkan oleh masyarakat. Akan tetapi, di interaksi sosial ini ada syarat interaksi sosial dalam masyarakat. Ciri-ciri interaksi sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Selanjutnya ada materi keempat, yaitu tentang kebudayaan, unsur, dan dinamika kebudayaan. Kebudayaan merupakan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, budia, atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu culture, dan bahasa Latin cultura. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Menurut para ahli yang sudah saya simpulkan bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Ada 7 unsur kebudayaan: sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, dan sistem religi ataupun serta kesenian. Dalam memahami sebuah kebudayaan, maka setiap unsur kebudayaan tersebut harus dibagi menjadi 3 kategori. Wujud kebudayaan yaitu sistem ide, aktivitas, dan artefak. Misalnya, sistem ide di dalam sistem religi atau keyakinan hidup adalah konsep mengenai Tuhan, dewa, roh halus, neraka, dan surga. Wujud kebudayaan berupa aktivitas keagamaan adalah sholat di masjid, misa di gereja, dan perayaan galungan di candi. Wujud material atau fisik unsur religi terdiri atas alat-alat suci bagi kegiatan keagamaan seperti tasbih, rosario, kitab suci, dan pakaian ibadah. Materi kelima membahas tentang penelitian bidang sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosiologi dan antropologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan untuk problem solving. Sosiologi dan antropologi pendidikan juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam memecahkan masalah yang timbul di dalam pendidikan. Sosiologi dan antropologi pendidikan merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari proses dan struktur sosial serta kebudayaan. Sosiologi dan antropologi memiliki perbedaan fokus dan cara bekerja. Sosiologi lebih memandang masyarakat sebagai sistem hubungan peranan atau disebut dengan role relationship system, dan antropologi melihat sebagai sistem jaringan nilai atau disebut dengan values network system. Kedua perspektif tersebut dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menganalisis orang di dalam masyarakat sekaligus orang di dalam kebudayaan untuk memahami konteks sosiokulturalnya. Masyarakat pendidikan dapat mengambil manfaat
dan menggunakan perspektif tersebut untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, isu-isu, dan masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat majemuk atau disebut multikultural. Kajian sosiologi dan antropologi pendidikan memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perumusan kebijakan, strategi, program, dan intervensi pendidikan bagi orang tua, pendidik, dan para pemimpin pendidik sesuai dengan posisi dan peranan mereka masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya paparkan tentang kesimpulan tadi sangat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.